Setelah berakhirnya masa pemerintahan Inggris di Indonesia, Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda lewat Konvensi London yang diselenggarakan di London oleh pihak Inggris dan Belanda. Salah satu isi Konvensi London tersebut ialah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya di Hindia kepada Belanda. Maka, secara resmi pada tahun 1816, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan Hindia Belanda. Berlangsungnya pemerintahan Hindia Belanda di Nusantara tentu banyak melahirkan kebijakan-kebijakan bagi masyarakat pribumi. Di antaranya ialah sistem tanam paksa yang mulai diresmikan pada tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Johannes van den Bosch. Pelaksanaan sistem ini berjalan cukup efektif selama jangka waktu 1830 sampai dengan 1870. Namun, pelaksanaan sistem ini kemudian mendapatkan reaksi yang sangat keras berupa perlawanan bersenjata, diantaranya oleh masyarakat pribumi. Ternyata, pelaksanaan sistem ini tidak hanya dapat reaksi dari masyarakat pribumi saja, akan tetapi salah satu tokoh pejuang keadilan dari Belanda pada saat itu memberikan reaksi yang cukup keras terhadap kebijakan tersebut, berupa kritikan yang ia tulis dalam sebuah buku yang kemudian diterbitkan di kawasan Eropa dan menimbulkan kegemparan di kalangan masyarakat Eropa, khususnya di kawasan negerinya sendiri. Seorang pemuda pejuang keadilan dilahirkan di Amsterdam dengan keluarga yang mapan dan berpendidikan. Setelah ia tumbuh besar, ia disekolahkan oleh ayahnya di sekolah Latin yang nantinya ia meneruskan ke jenjang pendidikan universitas. Pada awalnya, ia menempuh pendidikan dengan lancar karena ia merupakan murid yang berprestasi dan cukup pandai. Namun, lama-kelamaan ia pun merasa bosan sehingga prestasinya merosot. Hal ini membuat ayahnya langsung mengeluarkan dari sekolah dan ia ditempatkan di sebuah kantor dagang sebagai pembantu di sebuah kantor kecil perusahaan tekstil selama kurang lebih 4 tahun lamanya.
Karena kegigihannya selama ia bekerja, ia pun dibawa oleh ayahnya ke Hindia Belanda. Karena pada saat itu di Hindia Belanda terdapat kesempatan untuk mencari kekayaan dan jabatan juga bagi kalangan orang-orang Belanda yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah. Berawal menjadi seorang kelasi di kapal ayahnya, lalu ia kemudian menjadi seorang pegawai negeri Ambtenaar di Batavia berkat bantuan dari relasi-relasi ayahnya. 3 tahun kemudian, ia melamar pekerjaan sebagai Ambtenaar di Sumatera Barat yang membuatnya dikirim ke beberapa pulau terpencil di sekitar kawasan tersebut. Saat ia bekerja di sana, ia mulai mengabaikan pekerjaannya karena ia tidak menyukai apa yang ia kerjakan, sehingga ia pun akhirnya diturunkan dari jabatannya tersebut. 1 tahun ia tinggal di Padang tanpa penghasilan apa-apa. Barulah ia dikembalikan ke Batavia untuk direhabilitasi dan menerima uang tunggu. Selama ia menunggu penempatan tugas selanjutnya, ia menjalin hubungan asmara dengan seorang gadis turunan bangsawan yang jatuh miskin. Are you happy in this modern world? Aberdeen Witchburgen. More? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself. Kemudian ia nikahi setelah ia menjabat sebagai Ambtenaar sementara di Purwakarta tahun 1846. Setelah sekian lama menikmati masa cuti kerja di Belanda bersama sang istri, akhirnya ia kembali ke Batavia dengan menjabat sebagai asisten residen Lebak di Rangkas Bitung pada Januari 1856. Setelah menjabat menjadi asisten residen di Lebak, ia melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan bertanggung jawab. Selama ia menjabat di Lebak, ia menjumpai keadaan Lebak sangat buruk. Di sana terjadi eksploitasi, kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda terhadap pribumi. Nuraninya terusik. Ia prihatin melihat bagaimana perlakuan pemerintahan Belanda terhadap rakyat Indonesia, sehingga ia mengundurkan diri setelah melakukan protes resmi terhadap Gubernur Jenderal Lebak lewat surat-surat yang ia tulis. Surat yang ia tulis tersebut merupakan sebuah bentuk protes dirinya terhadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Pada bulan September 1859, pemuda Amsterdam ini memperjuangkan keadilan untuk masyarakat pribumi yang telah menjadi korban kekejaman, penindasan, dan pemerasan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal pemerintahan kolonial Belanda. Ia mengurung diri di sebuah kamar hotel di Brussel dan menulis buku yang berisi tentang eksploitasi dan kekejaman pemerintahan kolonial Belanda yang menjadikan masyarakat pribumi sebagai korbannya. Selain itu, ia pun menyampaikan permintaan secara sungguh-sungguh langsung kepada Raja William III yang dalam posisinya saat itu sebagai kepala negara adalah yang paling bertanggung jawab untuk kesewenang-wenangan dan korupsi pemerintahan di Hindia Belanda. Maka dari itu, pada tahun 1860 bukunya pun terbit. Pada tahun terbitnya buku yang ia tulis, sistem tanam paksa pun dihapuskan oleh pemerintahan Belanda. Mungkin hayalangan, kasih percayalah, ku masih mengingatmu, merindumu. Kadang harus jatuh untuk bisa bangkit lagi. Pada dasarnya, keadilan itu harus ditegakkan. Siapapun kita, golongan apapun kita, jika keadilan itu harus ditegakkan, maka tegakkanlah. Pada awalnya, buku Max Havelaar ini menerima banyak kritikan, tetapi kemudian segera menimbulkan perdebatan dan dicetak ulang beberapa kali. Buku ini masih diterbitkan sampai sekarang dan telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. No words left to say. Who do
Halo, annyeonghaseyo, Janen Lauren입니다. Guys, ketemu lagi sama aku Lauren Hussein di channel YouTube aku. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Dadah. Kadang sareri. Pasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur. Oke, aman sip. Lah. Ini dia, Mas. Pokoknya dia. Kamu. Oh, benar. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Thank you. Kamsahamnida. Arigatou gozaimasu. Thank you. Bonjour. Thank you for watching. Semoga amal kalian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian gak jomblo lagi dan dapat jodoh. Bye. Jodohnya kayak aku.